Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritanya ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah SAW. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulang ngertosi sepundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ilamu di'adirham. Walhasil nenggone katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Sakoin gitu. Orang ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil sen maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis juga. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama harus dirawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar kalau mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin, mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman, hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Ki Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kula mboten nate pidato. Kula biasa sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak ngawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon mata anak. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya, yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakas santri. Rabbi habli miladun kadzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan pun ono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim nang ora ana kiai, ora dadi kiai. Lho untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enake ngenteni mulu. Kulo nganti saniki, bayangno saniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar itu dagangan ning pasar nak berarti di rumah ibu.
Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenan. Artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya. Kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Masa ngenteni iki gede, bakal kuburan jero terus pendem." Yo ora usah ngundang wong, yo ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora yo wis. Oh, ora usah repot. Karena yang tepat tepung kata, ini sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nek wis warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kok dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas sing ora ono sing bandingi. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken itu aturan cekak gaya piring Jepang itu ora tau ketunan. Dia preman tidak nyerahin dia preman terus walhasil terus barang dipetuki pas neng warung ngomong minum-minuman. Ya dia ini betul minum gaya kopi banyu biasa banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan dicelo, ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak apa ya. Saya aku walim kelas atas, kok kelakuan nemu. Kulo ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka. Aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Aku ya mriyang wali resmi kon nobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat aja udang Abu Yazid Al-Bustami. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saya kira uang kejangkitan penyakit. Kiai sukses itu mempengaruhi wakil, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosaan. Lalu kalau tak latih tenan. Kulon gue gak ditegur ngalim, buatan purun, mulang ngeten-ngeten. Saking nak aja mulang rakulo, gitu malah keliru. Misalnya, jadi itu saja masalah itu. Ya misalnya saya mau terus era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kulo anggere mriki nggih ubal ngebis, digasaki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong, kadang macam-macam cara-cara. Nah, kulo teng pasar biasa dipisoi wong nggih biasa. Ya kadang ngerti, sesuai ngerti, nah itu putrane bapak. Uangnya jadi sebenarnya kalau biasa, nong kalau buatan biasa, buatan apa? Nong biasa. Nong kalau nanti saran termasuk kiai, nong nanti ngetis mau dipukul tiang bergong rosol luwes kiai di bangku.
Anak kula teng pondok sarang ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune berarti. Wah, maten. Wah. Saking awam kula. Maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo jajan sitok ngono. Guyon mbak anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa, bukan saya apa. Untuk menjaga itu. Bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kayak Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa? Kalau di sini mungkin kados Kiai Nawawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Kados Mbah Nawawi, Mbah Munawir, Mbah Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang, memilih kuburan ya dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing ngalim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Mana kulon saat ini kini sempurna kan, urip kulon wis final, kulon anggap urip kulon pun final. Mana dari bujuk kulon kok tidak kulon mati, kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpama Islam itu kelebihannya kan gitu, umpama dewan ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya apa? Nyaman. Mana dari hikam ketika mendidik Humul, bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Kok aku ketemu pangeran dihisab ya sendiri. Kok nang jero kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab ning arep pangeran sendiri. Kok aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir sendiri, aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Kok aku butuh wong lha apa? Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngene apa? Lha sakniki Rembang kados ngeten iki rame-rame badhe pilkada. Wah, Amerika iki disewani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niki entuk bocoran. Paling sumpek kena absuan jenengan. Wes kabeh kandidat takok toko arah-arah kabeh. Padahal cara kula disewani iki buron, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi ya ora janji ketemu. Wah, pas dolaran mbek anak tak dhisikna anak. Muga cara Quran niku bupati mbek anak wis dibakati hubungane wong tuwa lho mbek napa? Kok ke bupati dolan apa kau dolan ke anak temen anakku? Anak lho kuduran banyak ngono cara Quran dibakas wa anak. Ning Quran dibakas kewajiban wong tua ben apa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati enggak mata bu Adam ing kota amaluhu engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah ya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora, iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu, ana pentingnya relasi, jaringan macam-macam. Ya memang penting, habbi minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku ning jowo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah menyang ini ning jowo ben anake ora tau ayo. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolem. Paham ya apa tuh? Mestinya anaknya rapati toat. Wong anaknya sering disentak demi wong li. Sekali-kali wong liya disentak demi anaknya. Bareng anaknya ra hormat, wong aku ning titi dihormati malah anakku dhewe ra salah iki. Lho kula nganti sakniki sore anakku lho tak jawab nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkahi anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi.
Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang, kowe nek sholat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sigarani kiai sapa? Sigarani wali ala inna auliya Allah ila khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai, alladzina lahum tulab sing duwe santri, alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Wali kuwi duwe niyaine sampean wis kiai. Mulai sakniki anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya wes Al-Qarni ben Nabi. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kalau aturakan karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih, zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pak, pulau lu tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris, itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbah. Niku hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo, juga hormat jenis Mbah Muhammadun Pondowan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul nggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja, paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sengarang I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sengarang sinten? Gurune sengarang I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syato. Niku muridnya Sayyid Zaini Dahlan, nggih murid sinten? Sayyid Zain. Iku dhewe kanca wali ning pasar Bakul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo, santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zain sing rono. Dhewe takok. Wong ngoten jangan tiga-tiga. Iku kancaku wali. Wong sing ilmu banding aku yo wong iku. Mikir murid. Ya itu Jumat berikutnya, ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi saya Zeni, pengianati aku. Itu ketika ada orang lagi. Imam Syafi'i gengot. Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap. Imam Syafi'i itu mujtahid hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban Ar-Ra'i itu kan angon wedhus ning desa. Wah, nek dikomunikasikan niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Nah, kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya nanti kula biasa pakai hukum. Lah cara wong sira ro nang kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Nek perasaan numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Kula nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula. Ya wong jangkat. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule ra pati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya banyak, nggak gantung punya santri banyak, tapi nyaman jadi kiai karena ngugemi kebenaran, meyakini apa? Kebenaran. Dan itu penting kalau aturaken. Lalu kulo nganti saat ini kepengen ngoten, cuma arah sukses. Artinya kayak kulo nanti tetir terjempulit, jadi pengaruh dulu mas kulo bek tamu ya rapati hormat, kulo bek wong ya rada angel petuane. Tapi untuk takdir, kata Sulawesi takdir sebenarnya tidak pilihan saya, artinya tidak pilihan. Tapi ini perlu kalau aturakan, biar khazanah Islam sing teng NTT teng Ambon itu masih. Kalau nanti diceritani dia memang zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, niku setiap begundal dibuat teng fak-fak, teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris, orang-orang nakal dibuat teng Australia. Niku nak dirunut gak ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab tuh banyak.
Sehingga ada Islam teng Irian nanti dok Timur Leste, yang dulu masih Timur. Malahnya PM Timur dia namanya Martin apa? Al-Qadiri ini wak turunan apa? Arab. Wong Timur Leste kok tahu di WPM turunan Arab. Ini berko zaman sinten Harun Ar-Rasyid. Ini begudal dibuat teng fak-fak, napa? Teng. Ini anak turunnya termasuk tokoh-tokoh sing teng putih, teng Timur Leste, teng putih. Ini wonten sejarah. Artinya apa? Apapun kumulnya perjalanan umat Islam tetap barokah bagi yang lain. Tapi kenapa kita harus cari yang terkenal? Kiai kumul barokah. Tapi ada kelainan terus kuper loh, guys. Terus percaya ngipi jimat lah. Mari naiki ku anggar kumul identik perkara jimat sampai napa? Kere. Kumul perkara ning gunung budak ngenteni apa? Nah, iku sing repot ora kumul klenek jeneng. Nak kumul nek mati Allah ora kok nek mati ngenteni keris ceblok, paham nggih? Kumul kok perkara ngenteni napa? Keris. Dan itu artinya begini, kalau matur, kalau bulan baleni. Zaman Ki Hamid Pasuruan itu wonten jenenge Gus Ud Sidoarjo. Zaman Ki Bisri terkenal ngalim. Niku sering diskusi hukum ambek jenenge nak boten tepat niku subhanallah. Mbok kiai tangga Ki Mabrur. Ngalim-ngalim orang Bangkota namanya sinten? Ki Mabrur. Zaman Mbak Zubair terkenal Mbak Zubair Abe Mbak. Niku nggih sering diskusi kalian Mbah Kula. Di Mbah Kula nggih muridnya Mbah Mahfud At-Tirmidzi. Bahkan dulu ketika naskah Mbah Mahfud At-Tirmidzi hilang itu dulu dicari di Lasem. Di kiai yang saat itu belum terkenal karena masih Gus. Ya niku jenenge Mbah Mansur. Niku murid Mbah Mansur bin Khalil. Lah Mbah Khalil itu santri sing katibnya Mbah Mahfud napa At-Tirmidzi. Jadi banyak sejarah-sejarah di mana kiai-kiai top harus berburu sama kiai-kiai humul, kiai-kiai napa? Kiai-kiai humul. Nah saat ini sing dadi repot kan sing kiai top nyepelekno kiai humul, sing humul perkara keris mbek akil. Lha iku padha masalah ini. Padahal andekan seperti cerita-cerita dulu Imam Syafi'i cari Saiban Ar-Ra'i, Sayyidina Umar cari Uwais Al-Qarni. Itu akan stabil Islam. Artinya stabil begini loh. Orang merasa Islam itu nyaman bukan karena derajat-derajat duniawi. Selama ini kita akan begitu. Wajar kiai wayem, umatnya di mobil di duit. Artinya umat itu belum bisa menafsirkan nak kiai ayem karena tingkat kecintaannya pada kebenaran itu maksud gue. Paham ya? Tapi dengan ada kiai yang tidak terkenal di rapati di duit, kok tetap nyaman. Berarti kan bukti tingkat kenyamanannya dia faktor kebenaran. Dan dua kubu ini harus ada terus, paham ya? Untuk menjaga kestabilan Islam. Dan dalam semua sejarah itu ada, gua punya datanya. Lu Abu Hanifah terkenal lu nembil gara-gara murid-muridnya. Abu Hanifah terkenal rumah kamu koyo Imam Syafi'i boten. Dekne iku tukang kain ning pasar. Lu bedino ya dul kain. Adene wong alim, angger wong rono jebule rape tuku kain, perkara takok hukum. Wah, wong debat ora nyang-nyangan, bantah-bantahan ambek sing takok. Terus terkenal wong alim diadol kae. Akhirnya populer. Dadi dekne terkenal keulamaan niku kok toko kain. Akhirnya diabadekno saiki asline bakal kain ngoten mawon. Ya ono ulama terkenal liwat jalur toko napa? Sesuk toko nek bangkrut mergo wong-wong takok hukum. Niku sinten? Abu Hanifah. Sani ki mbok terapati ngalim ngetokno kiai ne. Aku bertahun-tahun di kanca sing ora kula ngalim nggih kathah. Sani yo getun mergo anak kula wong alim. Nek kaya kula wis repot kadung ngonangan niku repot. Muga-muga kaya roken humul. Mun kula terusaken nggih. Dadi wau nggih dadi fatwa ulama yang tidak ijma itu tidak harus diikuti. Wal ulama fil haqiqah umar fa ulul amri. Al-Fatihah.